Alhamdulillahil mawjudi ajala wa abada bila makan. Wassalatu wassalamu atammanil akmalan ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladil adnan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Fa inni usikum wa nafsi taqwal alil qadir al-qail fi muhkamil kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafattahu ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di atas mimbar ini khatib selalu berwasiat kepada kita semua, khususnya kepada khatib pribadi. Marilah dalam kesempatan sangat baik ini kita di samping bersyukur pada Allah untuk selalu meningkatkan kualitas iman dan takwa kita hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena dengan modal iman dan takwa itu kehidupan seseorang akan semakin terarah, akan semakin jelas kemana tujuan hidup yang sebenarnya. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah digolongkan orang-orang muttaqin, orang yang bertakwa, sehingga di akhir nanti digolongkan orang-orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, sering terjadi bencana di negeri yang kita cintai. Apakah bencana itu hanya sekedar ujian ataukah aja? Berbagai macam musibah menimpa bangsa kita pada akhir tahun 2025. Sekitar 1.000 orang meninggal dalam bencana banjir dan longsor di Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh. Sederet bencana yang menimpa rakyat Indonesia di akhir tahun kemarin memunculkan sebuah pertanyaan: apakah bencana itu sekedar ujian ataukah ajab yang ditimpakan kepada bangsa kita? Hadirin jamaah Jumat, calon-calon penghuni surganya Allah. Bencana atau musibah ada kalanya ujian dan ada kalanya merupakan ajab yang disegerakan di dunia. Dari mana kita mengetahui bahwa sebuah bencana dan musibah adalah ujian atau ajab? Apabila musibah itu ditimpakan pada orang-orang yang syarih, yang taat kepada Allah Ta'ala, maka ia adalah ujian yang meningkatkan derajat mereka dan melipat gandakan pahala mereka di akhirat kelak. Musibah yang berupa ujian ini ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada orang-orang yang dikehendaki kebaikan pada dirinya, seperti para nabi, para wali, para ulama yang mengamalkan ilmunya, dan orang-orang saleh yang lain. Rasulullah SAW mengingatkan dalam sabdanya, Bismillahirrahmanirrahim, Mayuridillahu bihi khairan yusibu minhu, rawahu Bukhari. Yang artinya, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah akan menimpakan musibah kepadanya. Dari hadis ini dapat dipahami bahwa seseorang yang akan dikehendaki kebaikan dan derajat yang tinggi pada dirinya, maka Allah melindunginya dari musibah agama dan menimpakan berbagai musibah dunia pada dirinya, anaknya, hartanya, atau orang yang dia cintai. Musibah agama adalah seperti meninggalkan sholat 5 waktu, berjudi, berzina, mencuri, dan lain sebagainya, termasuk korupsi. Sedangkan musibah dunia sangat banyak bentuknya, di antaranya kemiskinan, sakit, ditinggal mati orang yang kita cintai, diperlakukan buruk orang lain, dan lain sebagainya. Hadirin jamaah Jumat yang terhormat,
semakin taat seseorang dan semakin banyak yang melakukan kebaikan, maka semakin besar pula dan berat ujian yang Allah timpakan kepadanya. Sebagaimana kita ketahui, manusia yang paling taat adalah para nabi. Musibah yang menimpa mereka tentu lebih banyak dan lebih berat dibandingkan dengan musibah yang menimpa pada manusia pada umumnya. Nabi Nuh diuji dengan anak dari istrinya yang tidak mau beriman. Beliau juga dicaci dan seringkali dipukuli sampai pingsan ketika menyampaikan dakwah kepada umatnya. Nabi Ibrahim diuji dengan dilemparkan ke api yang berkobar-kobar dan tidak dikaruniai anak sampai usia lanjut. Nabi Zakaria meninggal gergaji. Nabi Yahya kepalanya dipenggal. Banyak nabi di kalangan Bani Israel yang mati dibunuh, sebagaimana yang disebutkan dan diceritakan dalam surat Al-Baqarah ayat 87 dan surat Al-Imran ayat 181. Nabi Ayub diuji dengan sakit selama 18 tahun dan dimatikan seluruh anaknya dan dilenyapkan seluruh hartanya. Nabi kita Muhammad diuji dengan cacian dari kaumnya, dijatuhkan kotoran dan jeruan unta pada kepala dan badannya ketika sujud, dilempari batu sampai berdarah, ditinggal mati oleh istri yang dicintainya, ditinggal mati oleh putranya saat masih bayi, meninggalkan kampung halaman yang sangat beliau cintai untuk hijrah, mengalami demam tinggi 2 kali lebih lipat dari demam paling tinggi yang dialami manusia pada umumnya. Oleh karena itu, marilah kita semua kita dengarkan sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadun nasi balal anbiya'u tsumma amsalu fa'amsalu. Yubdala rajulu ala hasabid dinihi. Yang artinya, manusia yang paling berat musibahnya adalah para nabi. Kemudian orang-orang yang di bawah derajat mereka. Kemudian orang-orang yang di bawah derajat mereka. Seseorang diuji berdasarkan sekuat apa ia pegang teguh agamanya. Hadis riwayat Tirmidzi. Bahkan dijelaskan dalam sabda yang lainnya, Bismillahirrahmanirrahim. Inna idhamal jazai ma'idhamil balad. Wa inna allaha idha ahabba qawman talahu. Faman radiyallahu falahu radha. Faman sa'ida falahu suhtu. Yang artinya, sesungguhnya pahala yang paling besar didapatkan melalui musibah yang besar pula. Apabila Allah Ta'ala mencintai suatu kaum, maka Allah akan menimpakan musibah kepada mereka. Barang siapa yang ridho, maka Allah meridhoinya. Dan barang siapa yang tidak ridho, maka Allah murka kepadanya. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Sedangkan bencana dan musibah yang merupakan azab adalah yang ditimpakan Allah kepada para pelaku dosa dan maksiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Yang artinya, dan musibah apapun yang menimpa kalian adalah disebabkan oleh perbuatan dosa kalian sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahan kalian. Quran surat Asy-Syura ayat 30. Imam Tabrani menafsirkan ayat di atas dengan sebutan wa ma yusibukum ayuhan nas min musibatin fid dunya fi anfusikum wa ahlikum wa amwalikum fa bima kasabat aydikum yaqul fa innama yusibukum dzalika uqubatun minallahi lakum bima ahtartum minal athami bima bainakum wa baina rabbikum wa yaqulu lakum rabbukum an katsirin min ikramikum. Yang artinya, bencana dan musibah yang menimpa kalian di dunia, wahai manusia, pada diri, keluarga, dan harta kalian, tiada lain adalah azab dari Allah pada kalian yang disebabkan dosa-dosa yang kalian lakukan pada sesama maupun kepada Allah. Dan Allah mengampuni banyak dosa kalian yang lain sehingga tidak menurunkan azab yang lain kepada kalian. Dalam sebuah hadis Rasulullah pun mengingatkan, Bismillahirrahmanirrahim.
idza aradallahu bi 'abdihi al-khair ajala lahu al-uqubata fid dunya wa idza aradallahu bi 'abdihi syarra amsaka anhu bidaini hatta yu'ta bihi yaumil qiyamah. Yang artinya, jika Allah menghendaki kebaikan pada hambanya, maka Allah menyegerakan baginya azab di dunia. Dan jika Allah menghendaki keburukan pada hambanya, maka Allah menahan azab kepadanya di dunia meski ia terus berbuat dosa, sehingga azab itu akan ditimpakan kepadanya pada hari kiamat. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang paling penting sekali untuk diperhatikan, ada sebuah hadis yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, innan nasa idza ra'a munkara fala yughayyiru yusiku ayyahumahumullahu biqaw. Yang artinya, sesungguhnya manusia apabila mengetahui kemungkaran lalu mereka tidak mau mengubahnya, maka hampir saja tunggulah saatnya Allah akan mengajab mereka seluruhnya. Hadis ini memberikan pelajaran dan pemahaman kepada kita bahwa jika di suatu daerah terdapat kemungkaran yang merajalela dilakukan, tapi tidak ada satupun yang mengubahnya dengan amar ma'ruf nahi munkar, maka azab Allah akan menimpa mereka semua. Azab Allah tidak hanya dikenakan pada mereka yang berbuat kemungkaran, tetapi juga ditimpakan pada orang yang soleh yang enggan beramal ma'ruf nahi munkar dengan mencegah kemungkaran tersebut. Kemungkaran adalah seperti paham-paham yang menyimpang, zina, judi, minuman keras, dan lain sebagainya. Untuk itu, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, bagi seorang muslim, musibah yang menimpa, baik musibah itu ujian ataupun azab, adalah kebaikan baginya. Apabila dihadap dengan sahabat dan ridha, jika berupa ujian, maka musibah itu akan meninggikan derajatnya dan melipatkan dengan pahalanya di akhirat. Dan jika berupa azab, maka azab di dunia itu akan menggugurkan azab baginya di akhirat kelak. Dan hal itu lebih baik baginya karena azab di akhirat jauh lebih berat dan lebih pedih dibandingkan dengan azab di dunia. Yang kedua, sedangkan bagi orang kafir, bencana dan musibah apapun yang menimpa di dunia tidaklah bermanfaat dan tidak berarti sama sekali buat di akhirat nanti. Yang ketiga, jika seorang boleh berbuat taat dan mulai meninggalkan hal yang diharamkan, lalu ditimpa berbagai musibah, maka itu adalah ujian baginya. Apakah ia akan terus melanjutkan ketaatan ataukah ia kendor semangat lalu meninggalkan ketaatan itu. Yang keempat, jika seseorang ditimpa musibah dan bencana setelah ia berbuat maksiat dan dosa, maka yang semestinya dia lakukan adalah menyegerakan bertobat dengan sungguh-sungguh dari semua dosa yang pernah ia lakukan. Rasulullah bersabda, "At-taibu minad dzanbi kaman tadana." Seseorang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Untuk itu, akhirnya marilah kita berdoa pada Allah. Mudah-mudahan khususnya diri kita, keluarga kita, masyarakat Kota Kediri dan umumnya Indonesia yang kita cintai, oleh Allah dijauhkan dari segala macam bahaya dan musibah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi ayatil wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Wa ayyuhal muslimun al-kiram, usikum wa nafsi bitaqwal alil azim.
wa'lamu anna Allah amarakum bi amri adil, amarakum bis sholati wassalamu ala nabiyil karim. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamina innaka Hamidum Majid. Wa 'alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujib da'wat ya qadil hajat. Allahumma anfa'na al bala wal ghala wal waba wal fahsya munkar wal baghy wa syuq wal mukhalifata wa syada'ida wal mihana ma ta'arab minna wa batan min baladina hadha khassa wa min buladil muslimina 'amma innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannatal abrar ya tijabba walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurukum wa la dzikrullahi akbar.